Kata para ulama, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah illa baghi wa qati'atur rahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada dosa yang pelakunya itu akan dihukum cepat di dunia ini dan juga akan disiksa di akhirat kecuali dua. Satu, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang membalimi orang lain. Kezaliman dan kedurhakaan atau pemutusan hubungan silaturahim. Banyak kisah yang menceritakan orang-orang yang mereka menderita terhadap dirinya karena sebab mereka durhaka kepada orang tuanya. Bulan puasa saat kita terbaik untuk berbakti kepada orang tua kita, termasuk kita yang sudah dewasa, yang masih punya orang tua ataupun yang sudah tidak lagi punya orang tua. Bakti kita tetap dituntut oleh Allah. Doa kita untuk mereka, ya, kita jenguk mereka di kuburan mereka, kita doakan mereka, kita ziarahi pemakaman mereka, kita kirimkan kepada mereka doa-doa tulus kita sampaikan kepada Allah permintaan kita terhadap mereka. Allah memberikan kepada mereka rahmat, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lapangkan kuburannya, Allah berikan kepada mereka nikmat kubur mereka. Itu menjadi bakti kita kepada orang tua kita. Salah satu kisah jemaah sekalian yang perlu saya sampaikan di sini tentang kisah orang yang mereka durhaka kepada orang tuanya gara-gara toga dek bini, dek bini doko ke orang tuanya. Nah, makanya ibu-ibu tolong di sini perhatikan, kok lo kiawak tu nak berbuat baik kepada mak dan ayahinya, jangan. Karena istri yang salihah itu adalah istri yang membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya. Ada soki ketek di lo kiawak dibagi deh untuk rumah ado, untuk ayah maknya ado. Alhamdulillah. Berarti ini suami yang baik dan bisa berbakti kepada orang tuanya. Jemaah sekalian, kisahnya berawal begini. Ini suami terlalu sayang sama istrinya, sampaikan godang cintainya kepada bininya tadi. Sampai istrinya itu setiap kali orang tuanya datang ke rumahnya selalu ada cekcok. Ya kan, mungkin antara menantu jo mertua tadi nggak ada yang tidak sesuai, tidak serasi. Akhirnya terjadi cekcok, adu mulut. Sampai akhirnya si istri mengatakan kepada suaminya, "Bang, kita harus bisa lepas dari ibu. Harus bisa lepas dari amak. Tak mungkin usah jama. Kalau ndak beban tatau widayan. Pilih lah dek abang, pilih dayan atau pilih amak." Nah, tiba di awak cuma apa, Pak? Ya Allah, pilihlah dek abang, pilih dayan atau pilih amak. Kalau nak pilih amak, tinggian dayan. Tapi kalau pilih dayan, tinggian amak. Begitulah yang dilakukan istri ini. Maka jemaah sekalian, suami yang sudah cinta mati, artinya memang cinta mati dan memang cintanya udah mati. Artinya berarti cinta yang buta kepada istrinya, bukan cinta yang baik di sini jemaah sekalian. Akhirnya dia pilih keinginan istrinya. Dan si suami ini mengatakan kepada ibunya, "Bu, besok pagi ibu pakai pakaian yang terbaik, konaan pakaian yang paling ancak." Kata anaknya tadi. Apa kata mak? Tumben nak, ada apa? Soagi dan bu amak ketompek boleh tuan dayan. Artinya pemajikan dayan, ada boleh. Begitu bahagianya orang tua, seumur-umur belum pernah ini anak seperti ini. Tiba-tiba di hari itu dia menyampaikan seperti itu. Jemaah sekalian, namanya wang tua jemaah sekalian. Dapat sesuatu yang membahagiakan seperti itu, tentunya jemaah sekalian, dia sangat berbahagia. Keesokan harinya jemaah sekalian, ulun dia anaknya tadi jago, lah siap dengan pakaian yang memang itu menjadi pakaian yang paling indah bagi dia. Akhirnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, akhirnya masuk dalam mobil, masuk dalam mobil. Akhirnya dibawa ke tempat yang jauh. Apa kata maknya? Mak, nak, jauh je nak, amak lah pone. Kalau pone, amak loloklah dulu. Bekok kalau lah sampai dan jogong amak. Kata anaknya tadi. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ternyata ibu ini dibawa oleh anaknya ke salah satu tempat yang sunyi, tidak berpenghuni.
Sampai di situ dijogonglah emaknya tadi. Ma lah sampai. Dengan girangnya amak tersebut terbangun dan tersintak dari tidurnya. Ketika dia lihat kanan kiri, dia mengatakan, "Nak, kok sampai di sini? Tersesat atau gimana?" Ya udah, keluar dulu. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kata anaknya apa? "Mak, awak ndak bisa seumah le. Ndak bisa sama-sama. Asal bahwa mak aja bini dayan pasti bebantah. Makanya tapaso dan misahkan amak." "Apa yang akan kau lakukan kepadaku wahai anakku?" Anaknya mengatakan, "Dan akan bunuh amak di siko." Ini kisah nyata jemaah sekalian, kisah nyata. "Saya akan membunuh amak di sini." Maka kata anaknya tersebut, kata orang tuanya, "Nak, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya engkau menjadi seperti yang adalah perjuangan aku dan perjuangan ayahmu dulu." Apa kata anaknya? "Tidak usah berbicara masalah agama. Jangan begitu masalah agama di sekolah, mak. Dan kalau akan membunuh mak akan dibunuh ya, mak." Memang luar biasa keinginan anaknya membunuh orang tuanya tersebut. Maka terakhir kata amaknya tersebut, "Nak, kok iya waang nak membunuh amak, tolong izinkan amak salat 2 rakaat dulu. Izinkan amak salat 2 rakaat dulu. Bekok sebelum amak salam, kan begitu? Tolong kalau memang kau waang nak bunuh amak di saat itu dia. Diduduk tasyahud akhir tolong. Di situlah ang bunuh amak. Dari belakang supaya amak tidak nampak waang membunuh amak." Jamaah sekalian, anak itu pun melepaskan orang tuanya salat. Dalam perasaan deh, najole nak mati masih mikir je salat. Akhirnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, salatlah ibu tersebut. Rakaat pertama, rakaat kedua. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Di saat ibu ini berduduk tasyahud sebelum salamnya, maka ibu ini belum lagi dia selesai daripada bacaan tasyahud, dia sudah mendengar teriakan anaknya meronta minta tolong. Maka si ibu ini seraya kemudian segera menutup salatnya dengan salam, dan dia lihat ke belakang, ternyata anaknya sudah ditelan bumi, tinggal leher dan satu tangannya. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, si ibu ini walaupun bagaimana perlakuan anak kepada orang tua tetap ada belas kasihan kepada anaknya. Dia coba untuk tarik, nggak bisa keluar. Meminta tolong sama siapa? Tempat yang sepi, nggak berpenghuni jemaah sekalian. Maka di akhir perkataan ibu dia mengatakan, "Nah, kalau seandainya ini balasan bagimu atas kedurhakaanmu kepadaku, maka ini sudah setimpal wahai anakku. Ya Allah, jangan engkau siksa anakku lebih daripada ini." Anaknya ketika itu menangis jemaah sekalian. Tapi mau apa lagi? Terlambat. Dan dia mati dalam keadaan tertelan di sebagian tubuhnya di bumi tersebut. Wal'iyadzubillah. Ini ketika kedurhakaan jemaah sekalian. Dan dia dibalas dengan anaknya besok seperti itu. Sama bakti anak kepada orang tua akan dibalas oleh anaknya kepadanya. Terakhir jemaah sebelum saya tutup, kisah bakti kepada orang tua dibalas dengan bakti. Ya, dibalas dengan bakti jemaah sekalian. Kisahnya nggak begitu panjang. Kasihan anak-anak kita udah malam. Jemaah sekalian, seorang anak dan ayah berangkat dari negeri Yaman haji. Jalan kaki orang dulu jemaah sekalian, jalan kaki. Maka tiba-tiba jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, antara bapak dan anak ini mulai ketinggalan rombongan. Namanya orang udah tua. Maka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sang anak langsung menggendong ayahnya. Dia bopong ayahnya, bahasa kitanya dijangki. Di lautan ayahnya tadi di belakang, digendong. Maka kemudian jemaah sekalian dibawa anaknya oleh anaknya tersebut, ayahnya digendongnya. Maka di tengah perjalanan terasa oleh sang anak bahwasanya kepalanya mulai basah. Ada air yang menetes. Maka dilihat oleh sang anak. Sang anak mengatakan, "Ya, ayah menangis." Maka dilihatlah oleh anak tersebut, ternyata ayahnya menangis. Maka sang anak mengatakan, "Wahai ayahku, demi Allah jangan engkau sanksikan bahwasanya anakmu ini akan lelah gara-gara menggendongmu. Jangan engkau sanksi, demi Allah badan ayah ringan," kata anak tersebut.
Dan saya tidak akan lemah gara-gara menggendong ayah, dan aku akan antarkan ayah dengan punggungku ini sampai ke Baitullah. Maka ayahnya mengatakan, wahai anakku, demi Allah aku menangis bukan karena aku khawatir akan kekuatanmu, enggak, namun demi Allah wahai anakku, dulu ketika ayahmu bujang di tempat ini juga ayahmu gendong datukmu dulu. Yang bayangkan jemaah sekalian, bakti dibalas dengan bakti, kedurhakaan dibalas dengan kedurhakaan.